Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Waalaikumsalam. apaan ini? Oke, ada 11 anak. Masih kita tunggu yang belum masuk. Kita mulai dulu karena 5 menit pertama habis untuk menunggu. Sayang waktunya. Karena jatah kita hanya 40 menit. Oke, langsung ya ke halaman 84. Ke halaman 84, soal nomor 11. Nah, ini ada teks pidato. Teks pidato ini untuk menjawab soal nomor 11 dan 12. Nah, nomor 11-nya kalian diminta informasi penting dalam pidato. Informasi pentingnya apa saja? Ini pilihan ganda kompleks, artinya nanti ada lebih dari satu jawaban benar. Oke, dibaca dulu biar kita menemukan informasi pentingnya. Hadirin yang berbahagia, saat ini ketersediaan air bersih di beberapa daerah mulai terancam. Kita dapat melakukan hal-hal kecil untuk mengatasinya. Contohnya menghemat air. Tindakan ini dapat membawa manfaat. Misalnya, kita memiliki lebih banyak cadangan air, menjaga keseimbangan jumlah air, dan menjaga ekosistem air. Menghemat air tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, namun juga dapat menghemat pengeluaran. Jadi, nah ini pasti nanti di nomor 12 kalian diminta melanjutkan. Oke ya, informasi pentingnya kalian kalian garis bawahi di buku kalian. Saat ini ketersediaan air bersih di beberapa daerah mulai terancam. Nah, kemudian kita harus mengatasinya. Nah, tindakan mengatasi contohnya menghemat air. Nah, menghemat air ini manfaatnya, manfaat menghemat air, memiliki lebih banyak cadangan air, menjaga keseimbangan jumlah air, dan menjaga ekosistem air. Nah, menghemat air bukannya bermanfaat untuk itu, tapi juga dapat menghemat pengeluaran. Nah, kemudian kita lihat soalnya. Pilih jawaban yang benar. Air bersih di beberapa daerah mulai terancam. Benar ya? Ada ya tadi nomor itu. Menghemat air dapat menjaga ekosistem. Jadi benar. Menghemat air menjaga ekosistem air. Pernyataan itu benar, pernyataan adalah benar. Menghemat air bermanfaat bagi orang kaya saja. Ini salah ya, ada tadi ya. Terus pengeluaran akan berkurang karena menghemat air. Benar ya? Tadi ada ya ini ya. Menghemat pengeluaran. Pengeluaran akan berkurang karena menghemat air. Jadi yang benar pernyataan satu benar, pernyataan dua benar, pernyataan tiga salah, pernyataan empat benar. Oke, seperti itu. Lanjut yang nomor 12. Pidato di atas dibuat untuk lebih meyakinkan pendengar. Kalimat persuasif yang dapat ditambahkan. Persuasif, persuasif itu bersifat mengajak, menghasut. Nah, jadi kalimatnya seperti apa? Kalimat untuk mengajaknya. Yang berupa kalimat persuasif, kalimat ajakan, atau kalimat menghasutnya. Air selalu ada, kita tidak perlu khawatir. Bukan ini ya, bukan yang A. Coba yang B. Ayo kita hemat air untuk lingkungan yang lebih baik. Mungkin B, mungkin C. Gunakan air sebanyak-banyaknya. Tidak, salah. D. Menghemat air sebaiknya mengajak tetangga dan kerabat. D. Tidak. Yang benar B berarti. Kalimat persuasif yang benar B. Ayo kita menghemat air untuk lingkungan yang lebih baik. Yang perlu kalian ingat, kalimat yang bersifat persuasif itu maksudnya kalimat yang bernada ajakan. Bernada ajakan. Nah, disesuaikan dengan isi pidato tadi, maka kalimat ajakan yang tepat adalah yang B ini. Ayo kita hemat air untuk lingkungan yang lebih baik. Oke, gampang ya? Bang, nomor 13 sekarang. Yang ganda kompleks lagi. Berdasarkan pantun di atas, perilaku agar dihormati banyak orang.
Perilaku agar dihormati banyak orang. Coba kita lihat pantunnya ya. Ikut lomba berbalas pantun, percaya diri, pandai mengarang. Jagalah selalu sopan santun agar dihormati banyak orang. Nah, berdasarkan pantun ini, perilaku agar dihormati banyak orang, yang mana? Jagalah selalu sopan santun. Coba kita lihat ada tidak. Jagalah selalu sopan santun ada tidak. Bersikap sopan dan santun, sesuai. Berbicara dengan nada tinggi, tidak sesuai. Membeda-bedakan dalam berteman, tidak sesuai. Ramah kepada setiap orang, sesuai. Gampang banget ini. Gampang banget ini. Jadi yang sesuai pernyataan pertama dan pernyataan terakhir. Pernyataan dua dan pernyataan tiga tidak sesuai. Gampang ya? Gampang ya? Oke, kita ke 14. 14. Ada dua teks. Kalian diminta ngapain nih? Kalian diminta ngapain nih? Kedua teks bercerita tentang atlet. Tokoh Leo dan Yaki sama-sama menunjukkan, oke, Leo dan Yaki ini punya sikap yang sama. Nah, sikap yang mana yang sama? Nah, kita mencari sikap yang sama ya di antara keduanya, Leo sama Yaki ya. Leo adalah atlet bulu tangkis tingkat nasional. Dia terus berlatih hingga jadi juara. Dia ingin menjadi atlet terbaik di tingkat dunia. Kemudian Yaki yang kedua, motivasinya menjadi pesepak bola andal adalah membanggakan kedua orang tuanya. Motivasinya ingin membanggakan kedua orang tuanya. Caranya, Yaki selalu jaga kesehatan agar dapat bertanding maksimal. Nah, eh, kedua teks bercerita tentang atlet. Tokoh Leo dan Yaki sama-sama menunjukkan yang mana kunci keberhasilan atlet, resiko menjadi atlet, motivasi menjadi atlet, liku-liku menjadi atlet. Coba, yang mana kira-kira? Dia ingin menjadi atlet terbaik tingkat dunia. Yang ini ingin membanggakan kedua orang tuanya. Yang sama apanya ini? Yang sama motivasinya. Yang Leo ini motivasinya ingin jadi atlet terbaik dunia. Kemudian Zaki motivasinya ingin membanggakan kedua orang tuanya. Itu. Tokoh Leo dan Zaki sama-sama menunjukkan motivasi menjadi atlet. Kalau kunci keberhasilan mungkin enggak. Terus berlatih hingga jadi juara. Kalau yang ini selalu jaga kesehatan. Motivasi ya. Motivasi. Memiliki motivasi untuk menjadi atlet terbaik. Jawabannya yang C ya berarti ya. Oke. 15. 15 ada teks dialog. Kalian diminta memilih pewawancara ingin tahu apa itu. Apa yang ingin diketahui oleh pewawancara dengan melakukan wawancara ini. Nah, dengan melihat laporan wawancara ini, mestinya kita bisa tahu pewawancara itu ingin mengetahui apa itu. Oke ya, kita baca. Tujuan membacanya adalah untuk mengetahui keinginan wawancara ini ingin tahu tentang apa terhadap narasumber. Oke, wawancara tanya, apa usaha yang sedang Bapak jalankan? Narasumber bilang, saya membuka usaha pemancingan. Berapa modal awal Bapak? Untuk modal awal, saya mengeluarkan biaya sekitar 5 juta. Oke, yang ingin diketahui, alasan usaha dibuka, ada tidak tadi alasannya apa? Tidak ada ya. Lokasi usaha, tidak ada yang membahas lokasi usaha ya. Modal awal, ada tadi di pertanyaan pewawancara yang terakhir. Ini berapa modal awal Bapak? Nah,
Modal awal usaha, berarti ini ada. Nama narasumber, tidak ada pertanyaan mengenai nama bapak siapa, nggak ada ya. Nggak ada ya tadi ya. Yang ada adalah mengenai modal awal usahanya berapa. Gampang banget. Gampang-gampang kalau ini. Oke, 16. Iklan sepatu. Kalimat sesuai dengan gambar. Sepatu ya itu ya. Sepatu harus dibeli. Belilah sepatu ini. Sepatu oke, nyaman dipakai. Ini adalah sepatu mahal. Kira-kira yang mana? Kalimat iklan itu biasanya bersifat persuasif, mengajak melakukan sesuatu, membujuk, nah, dengan bahasa yang eh, singkat, padat, persuasif. Singkat, padat, membujuk. Bahasa iklan itu seperti itu. Sepatu harus dibeli, kan ya? Belilah sepatu ini, kurang menarik ya. Sepatu oke, nyaman dipakai. Yang C ini jawabannya. Yang sepatu oke, nyaman dipakai. Bahasa iklan biasanya seperti itu. Oke, nggak sulit. Nggak sulit. Yang jelas bahasa iklan itu eh, singkat, padat, persuasif. Persuasif itu bersifat apa? Mengajak, bersifat ajakan, bersifat menghasut, eh, bersifat merayu kayak gitu. Nah, ini kan mengatakan bahwa sepatu ini oke, nyaman dipakai kayak gitu. Ini merayu, menghasut, kalimat menghasut. Oke, lanjut nomor 17. Suruh ngapain? Pernyataan yang sesuai, tepat tidak tepat. Nanti pilihan karena kompleks ya. Nanti agak ada apa beberapa jawaban, lebih dari satu jawaban. Coba kita baca dulu dengan cermat bacaannya. Dewangga peduli terhadap lingkungan. Dia berhasil menciptakan produk dari maggot. Dewangga peduli terhadap lingkungan, berhasil menciptakan produk dari maggot. Maggot adalah hewan yang dapat mengurai limbah organik dengan cepat. Maggot mengurai limbah organik dengan cepat. Produk-produknya ditujukan untuk pakan ternak. Maggot itu pakan ternak. Juga pupuk organik cair untuk pertanian. Jadi maggot itu pakan ternak dan untuk pupuk organik cair. Sekarang pernyataannya. Sebaiknya sampah organik diolah. Ada tidak tadi? Tentukan tepat atau tidak tepat untuk setiap pernyataan berikut. Beri tanda centang. Sebaiknya sampah organik diolah. Ini gimana nih? Tepat atau tidak tepat nih? Harusnya sampah plastik dibakar saja. Tidak tepat. Yang pertama mungkin tepat ya. Nanti kita lihat lagi. Sebaiknya sayur sisa diberikan ke maggot. Tepat. Alangkah baiknya kita mengubur sampah plastik. Tidak tepat. Berdasarkan bacaan pernyataan yang sesuai. Pernyataan yang sesuai. Berdasarkan bacaan tadi. Ini nggak ada di bacaan sebetulnya. Sebaiknya sampah organik diolah ini nggak ada di bacaan. Tapi kalau dengan tepat tidak tepat, ini tepat. Harusnya sampah plastik dibakar saja. Tepat tidak? Sampah plastik dibakar saja. Coba kita lihat kuncinya ya. Kita lihat kunci coba. Nomor 17. Kok jadi bingung maunya soal gimana ini? Nomor 17. Oh, sebagian sampah organik diolah, tepat. Sampah plastik, sebagian sampah plastik dibakar saja, harusnya tidak tepat. Baik, saya harus diberikan maggot, tepat. Alangkah baiknya kita mengubur sampah plastik, tidak tepat. Oh, maksudnya kayak gitu. Maksudnya tindakan ini tepat apa tidak tepat, begitu. Sebaiknya sampah organik diolah, oke, ini tepat.
Harusnya sampah plastik dibakar saja, tidak tepat. Sampah plastik nggak boleh dibakar sebetulnya, karena menimbulkan pencemaran. Terus asapnya kalau kita terpapar asap pembakaran plastik itu bisa menimbulkan penyakit kanker. Sebaiknya saya diberikan ke Magot, tepat. Saya diberikan ke Magot. Alangkah baiknya kita mengubur sampah plastik, nggak boleh, tidak tepat, nggak boleh mengubur sampah plastik. Karena plastik itu sulit busuk ratusan tahun untuk membusuk sama plastik itu. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan bacaan sebetulnya ini. Nah, tindakan ini tepat apa enggak? Sebaiknya apa? Organik diolah, tepat. Sampah organik itu sebaiknya diolah. Harusnya sampah plastik dibakar saja, tidak tepat. Sampah plastik nggak boleh dibakar. Sebaiknya sayur diberikan ke Magot, tepat. Sisa sayur itu sayur sisa itu diberikan ke Magot, ya. Jadi makan Magot. Alangkah baiknya kita mengubur sampah plastik, tidak boleh, tidak tepat. Kok beda sama bacaannya ya. Oke, lanjut 18. 18. Teks prosedur petunjuk. Coba kalimat untuk melengkapi petunjuk di atas. Kalian diminta mengisi titik-titik. Teks prosedur rumpang ini. Bersihkan sepatu kulit dengan kain bersih. Kemudian yang nomor 2 nanti apa? Kemudian oleskan semir krim ke permukaan sepatu, gosok sepatu hingga mengkilap. Yang pertama, bersihkan sepatu kulit dengan air bersih. Yang ketiga, oleskan semir. Nah, yang kedua ini apa? Siapkan sikat sepatu. Bukalah tutup semir sepatu. Tutup kembali semir sepatu dengan rapat. Bersihkan kain yang kotor. Bersihkan kain yang kotor, jelas tidak. Tutup kembali semir sepatu. Jelas tidak. Bukalah tutup semir sepatu. Oleskan semir, oke. Bukalah tutup semir sepatu, oleskan semir ke permukaan sepatu. Siapkan sikat sepatu. Oleskan semir ke permukaan sepatu. Kira-kira apa B ini? Yang apa yang B ini? Kira-kira setelah membersihkan permukaan sepatu dengan kain bersih, kemudian menyiapkan sikat sepatu, kemudian oleskan semir krim ke permukaan sepatu, atau bersihkan sepatu kulit dengan kain, terus buka tutup semir sepatu, oleskan semir krim ke permukaan sepatu. Yang mana kira-kira yang apa yang ini? Yang mana kira-kira? Yang B ya, kira-kira yang B. Ini nomor berapa ini? Coba kita cek kuncinya. Nomor 18, kita cek kuncinya. 18. Yang B apa bukan? Oh betul, yang B. B, yang B. Apa yang B? Bukalah tutup semir sepatu. Lanjut ya, 19. 19. Apa ini penggunaan tanda baca yang tepat saat berurutan? Oh, ini bagian titik ini harus diberi tanda baca. Kita lihat ya. Halo Lina, bagaimana kabarmu Lin? Tanda tanya ya. Langsung ketemu. Jawabannya A. Jawabannya A langsung ketemu. Yang ini tanda tanya. Yang yang paling depan tanda tanya hanya nomor A saja, yang lain tidak. Jadi jawabannya yang A ini langsung ketemu nih. Nggak perlu dilanjut kalau kalian ujian nanti. Kalau sudah langsung ketemu begini nggak perlu dilanjutkan. Langsung ke nomor berikutnya saja. Tapi ini kita coba ya. Tanda tanya, terus aku di Jakarta baik-baik saja. Terus titik. Maaf ya, maaf Pak, koma. Maaf, koma ya, aku baru sempat membalas suratmu. Baru sempat membalas surat darimu. Oke, tanda tanya. Terus titik. Terus koma. Jawabannya yang A. Tapi kalau
Kalau di soal ujian, saya pikir nggak mungkin seperti ini. Begitu eh, jawaban yang pertama langsung ketemu seperti ini. Pasti nanti di ujian, ini yang paling depan ini pasti tanda tanya semua. Baru yang kedua dan yang ketiga ini beda. Biasanya seperti itu. Nggak semudah ini soalnya. Ini cukup mudah ini. Hanya satu kali langkah ketemu sudah selesai kalau ini. Oke ya, ini sangat mudah ya. Nggak perlu mikir banyak-banyak. Oke, 20 apa ini? Suruh ngapain? Syair lagu di atas berisi ajakan untuk melestarikan pohon. Apakah ajakan itu sesuai dengan kondisi saat ini? Sesuai tidak? Kita baca. Hari baru datang menjelang. Gimana nih nyanyiannya? Lagunya gimana nih? Kita baca saja ya. Kita baca saja yang nggak usah ini. Hari baru datang menjelang, kehidupan terus berjalan. Pohon-pohon jadikan teman, kehidupan agar tak berhenti. Hari baru datang menjelang, kehidupan terus berjalan. Pohon-pohon jadikan teman, kehidupan agar tak berhenti. Saya lagu di atas beri ajakan melestarikan pohon. Apakah ajakan itu sesuai dengan kondisi saat ini? Ya, karena kerusakan hutan mengancam kelangsungan hidup. Coba kita lihat opsi lain. A kemungkinan benar ya. Opsi lain tidak, karena bisa hidup tanpa pohon. B jelas salah. C ya, karena pohon membuat taman menjadi sejuk. Enggak, ini enggak sesuai dengan ajakan tadi. D tidak, yang tidak berarti ini salah. Yang C juga salah berarti jawabannya yang A tadi. Jawabannya yang A tadi. Ya, karena kerusakan hutan mengancam kelangsungan hidup. Bingung nggak? Bisa ya? Udah ya? Oke, udah. Nomor 21, 22 pakai puisi. Puisi ini. 21, fungsi bumi bagi manusia adalah apa menurut puisi itu. Terus yang 22, akibat apabila manusia tidak menjaga bumi. Ini pilihan ganda kompleks yang 22. Dan 21, kita lihat puisinya. Bumi oleh Amar Sai Azale. Bumi tempat kami hidup, tanah tempat kami menanam, laut tempat ikan berkembang biak, bumi tempat kami berjalan. Jangan biarkan bumi rusak, tugas manusia untuk menjaganya. Oke, bumi tempat kami hidup, tanah tempat kami menanam, laut tempat ikan berkembang biak, bumi tempat kami berjalan. Jangan biarkan bumi rusak, tugas manusia untuk menjaganya. Berdasarkan isi puisi, fungsi bumi. Bumi, tempat hidup, tempat berjalan. Berdasarkan fungsi bagi berdasarkan isi puisi, fungsi bumi bagi manusia. Tempat manusia berlibur, bukan. Tempat manusia hidup, ya. Jadi tempat kami hidup. Ya, jawaban mungkin B. Kita lihat yang C. Tempat manusia merusak sumber daya alam, enggak. Tempat manusia menyimpan harta karun, bukan. Jawabannya B. Sangat mudah. Ah, soalnya ramutu ini. Soalnya nggak begitu bermutu. Terlalu gampang. 22. Masih berhubungan dengan puisi ya. Apabila manusia tidak menjaga bumi, maka yang akan terjadi adalah menurut puisi tadi. Coba. Jangan biarkan bumi rusak, tugas manusia untuk menjaganya. Oke, oke. Jika manusia tidak menjaga bumi, lingkungan akan rusak. Benar ya? Ah, betul ya. Air laut tetap bersih tanpa perawatan. Salah.
Terus C, manusia kehilangan sumber makanan. Betul. D, tanah subur akan makin luas. Salah. Jadi yang benar A sama C. Apabila bumi tidak dijaga, apabila manusia tidak menjaga bumi, maka akibatnya akan lingkungan akan rusak dan manusia kehilangan sumber makanan. Jawabannya A sama C. Pilihan karena kompleks. Oke, 23. Apa ini? Apa ini? Teks pengumuman. Teks pengumuman. Saat begitu upacara, murid harus seperti apa berdasarkan pengumuman itu? Oke, kita baca pengumumannya. Diberitahukan kepada seluruh murid SD Pintar bahwa upacara Hari Kesaktian Pancasila 2025 diselenggarakan pada Rabu 1 Oktober 2025 pukul 7 bertempat di lapangan SD Pintar. Peserta upacara wajib berseragam merah putih. Oke. Saat mengikuti upacara, murid harus bagaimana? Datang ke lapangan desa. Ngapain ke lapangan desa? Upacara di lapangan sekolah kok. Salah ya. B. Hadir tepat waktu pada pukul 6. Enggak, upacara dimulai pukul 7. Terus memakai seragam merah putih. Betul, wajib berseragam merah putih. Karena wajib ini artinya harus berseragam merah putih. Jadi saat untuk upacara, murid harus memakai seragam merah putih. Oke, yang D membawa buku dan pensil. Enggak, jawabannya yang C yang benar. Kok terlalu mudah nih soal. 24. Kalimat perintah sesuai dengan gambar. Kalimat perintah sesuai dengan gambar. Ini ada pemotor, kemudian ada polisi, membetulkan helmnya si pemotor. Terus, kalau dituliskan pakai kalimat perintahnya seperti apa gitu maksudnya. Oke. Ayo kita naik motor. Jangan gunakan ponsel saat berkendara. Pakailah helm saat naik motor. Saya harap kamu bisa naik motor. Sesuai dengan gambar, yang mana yang sesuai dengan gambarnya? Ada polisi memakaikan helm pemotor ya. Pemotor sama polisinya memakaikan helm. Nah, kalau ilustrasi gambar itu diwujudkan dalam kalimat perintah, kalimat apa maksudnya tadi maksud soalnya? Apa? Oh, kalimat perintah benar ya, kalimat perintah yang benar. Ya, yang ini, yang pakailah helm saat naik motor. Nih, oke, terlalu mudah soalnya. Ini, oke. Kalian diminta menentukan nomor telepon yang dihubungi oleh Wina. Wina. Nomor 1, kode area 022, Kabupaten Kota, Kabupaten Bandung. Nomor 2, kode area 0262, Kabupaten Garut. Nomor 3, 0263, kode areanya itu untuk Kabupaten Cianjur. Nomor 4, kode area 0265, ini untuk Tasikmalaya, Banjar, Ciamis. Nah, Wina berasal dari kota Tasikmalaya. Saat ini Wina berada di kota Bandung. Wina akan menghubungi ibunya di rumah. Nomor telepon yang dihubungi oleh Wina. Berarti ini Wina di Bandung, teleponnya ke Tasikmalaya. Ya. Wina berasal dari kota Tasikmalaya. Saat ini Wina berada di kota Bandung. Wina akan menghubungi ibunya di rumah. Di rumahnya di Tasikmalaya maksudnya. Maka yang digunakan adalah kode 0265. Kode area Tasikmalaya itu 0265. 0265111333. Jadi jawabannya yang D. Kalian hanya perlu memperhatikan ini.
Ini kalimat-kalimat ini harus kalian baca dengan cermat. Harus kalian eh, logika. Oke. Waktunya tinggal 6 menit. Kita sampai 25 saja ya. Tadi sudah dari nomor 11 sampai 25. Oke, setelah ini silakan kalian ulangi lagi analisisnya. Kalian harus paham jawaban yang benar mana, alasannya apa. Itu harus paham. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada soal serupa, kalian itu bisa menganalisisnya. Sehingga jawabannya pasti benar. Oke, sampai nomor 25 saja. Kalian lanjutkan belajarnya. Ulangi dari nomor 11 sampai 25 lagi. Alasannya kenapa kok jawabannya itu kayak gitu. Oke, sampai ini waktunya tinggal 3 menit akan berakhir. Pak Guru akhiri dulu. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Guru. Oke, lanjutkan belajarnya ya.